Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Sinta yang telah memberikan saya kepercayaan untuk menjelaskan tentang pathos biologi, farmakologi, dan terapi diet pada kasus kritis dan implikasinya dengan keperawatan di berbagai sistem tubuh. Sebelumnya saya Muhammad Akbar dari SCTP. Terus di sini ada definisi. Kasus kritis adalah metode diagnosis yang digunakan dalam bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan. Ini melibatkan analisis dan evaluasi kasus spesifik, biasanya melibatkan penyakit atau gangguan medis tertentu. Untuk menentukan penyebabnya dan mengidentifikasi faktor risiko, metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dan hasil dibagi. Tujuan dari kasus kritis adalah untuk mengidentifikasi pola dan mengobati penyakit atau gangguan medis. Metode ini sangat berguna dalam bidang kedokteran dan penelitian medis dan dapat membantu mengidentifikasikan penyebab penyakit dan pengobatan baru. Di sini ada patologika kasus kritis adalah metode diagnosis yang digunakan dalam bidang kedokteran ilmu pengetahuan. Ini melibatkan analisis dan evaluasi kasus spesifik, biasanya melibatkan penyakit gangguan medis tertentu untuk menentukan penyebab dan mengidentifikasi faktor risiko. Di sini ada patologi kasus kritis ya. Sistem kardiovaskuler, penurunan curah jantung dan tekanan darah. Terus ada sistem pernapasan seperti gangguan pertukaran gas. Di sini ada sistem ginjal, penurunan lalu filtrasi glomerulus. Di sini ada sistem gastrointestinal, penurunan komoditas dan resepsi usus. Di sini ada sistem endokrin, peningkatan respons stres. Di sini ada sistem imun seperti respon inflamasi sistematik. Di sini ada farmakologi dalam kasus kritis. Adalah aplikasi metode patologi kasus kritis untuk memahami interaksi antara obat-obat tubuh manusia. Dan ini melibatkan analisis dan evaluasi efek obat pada pasien, termasuk efek samping, efektivitas, dan potensi interaksi obat-obatan lain. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber, termasuk riwayat medis pasien, gejala, hasil tes laboratorium, dan hasil imaging. Tujuan dari farmakologi kasus kritis adalah untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara obat dan tubuh manusia yang dapat membantu mengoptimalkan pengobatan dan mengurangi resiko efek samping. Di sini ada farmakologi dalam kasus kritis. Obat vasoaktif, mekanisme mengaruhi tonus pembuluh darah, contohnya norepinephrine, epinephrine. Indikasinya hipotensi. Di sini ada obat intotropik, mekanisme meningkatkan kontraksitas jantung, contohnya dobutamine, indikasinya adalah jantung. Di sini ada antikoagulan, mekanismenya mencegah pembentukan bekuan darah, contoh heparin, indikasinya mencegah trombosis fibros. Di sini antibiotik, mekanisme menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri, contoh cephalosporin, indikasinya infeksi berat. Di sini ada analgesik, mekanisme mengurangi rasa nyeri, contohnya opioid, indikasinya manajemen nyeri, kenyamanan pasien. Di sini ada terapi diet dalam kasus kritis, adalah aplikasi metode patologi kasus kritis untuk memahami interaksi antara makanan dan tubuh manusia. Ini melibatkan evaluasi efek makanan pada pasien, termasuk manfaat dan kerugian potensial diet tertentu. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber, termasuk riwayat medis pasien, gejala, hasil tes laboratorium, dan hasil imaging. Tujuan dari terapi diet dalam kasus kritis adalah untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara makanan dan tubuh manusia yang dapat membantu mengoptimalkan diet dan mengurangi risiko efek samping. Metode ini sangat berguna dalam bidang kedokteran dan penelitian medis. Di sini ada artinya pentingnya nutrisi pada kasus kritis, mendukung pemulihan dan penyembuhan, terus mencegah malnutrisi dan komplikasi terkait. Terus ada mempertahankan fungsi organ dan sistem tubuh. Terus perubahan kebutuhan nutrisi, meningkatkan kebutuhan energi, protein, vitamin dan mineral, gangguan asupan dan absorpsi nutrisi akibat kondisi kritis. Sebelumnya ada yang tanya? Ya, baik.
faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan mengembangkan terapi diet dalam kasus kritis. Oke, di sini ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat mengembangkan terapi diet dalam kasus kritis, yaitu kritis meliputi riwayat medis pasien, gejala, hasil tes laboratorium, dan hasil imaging. Selain itu juga perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan faktor pola gaya hidup yang dapat mempengaruhi pasien terhadap diet tertentu. Cukup. Oke, kalau cukup di sini ada kesimpulannya. Kasus kritis merupakan kondisi medis yang mengancam jiwa, membutuhkan intervensi segera dan perawat intensif, pemahaman yang komprehensif tentang patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada kasus kritis yang sangat penting bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif. Baik, segitu saja. Terus sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.